warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Teknologi Pengelolaan Penyakit di sini akan menampilkan video tentang identifikasi penyakit pada tanaman buah naga. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvina Safitri dengan NIM akhir 079. Saya Anggita Dia Fitriawati dengan NIM akhir 066. Saya Firdauda Syifa Usalama dengan NIM akhir 071. Saya Wulan Ariska dengan NIM akhir 076. Saya Fira Ardana dengan NIM akhir 078. Oke, langsung saja kita akan menyaksikan identifikasi penyakit pada tanaman buah naga. Let's go! Tanaman buah naga atau dragon fruit memiliki nama latin Hylocereus unnatus, merupakan jenis tanaman kaktus yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara atau Kolombia. Tanaman buah naga umumnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Pada iklim tersebut, tanaman buah naga dapat tumbuh dengan baik sehingga mudah untuk dibudidayakan. Saat ini, buah naga di pasaran masih dijumpai sebagai buah impor dengan harga yang relatif mahal, utamanya bagi daerah-daerah yang jauh dari sentra produksi. Ini menunjukkan bahwa pengembangan buah naga memiliki prospek yang cukup menjanjikan, khususnya untuk wilayah Indonesia yang beriklim tropis seperti Sulawesi Tengah. Identifikasi penyakit tanaman buah naga kali ini dilakukan di Kebun Praktik Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Pada lahan tersebut terdapat jumlah tanaman sebanyak 180. Dalam identifikasi kali ini, kami mengambil sebanyak 10% dari jumlah total, yaitu 18 tanaman. Penyakit tanaman buah naga yang kami temukan diantaranya, yang pertama ada busuk batang lunak, kedua ada bercak batang, dan ketiga ada kanker buah. Penyakit pertama yang kami temukan yaitu busuk batang lunak. Tanaman buah naga yang terserang penyakit busuk batang lunak ditandai dengan batang berwarna kuning kecoklatan, tekstur batang lunak dan berair, batang mudah sobek dan berbau asam, serta lama-kelamaan batang akan mengering. Batang buah naga yang sudah terinfeksi parah, biasanya dagingnya akan terlepas dan hanya menyisakan lapisan kayu saja. Penyakit busuk batang lunak disebabkan karena tanaman yang rentan, serta curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Kondisi kelembapan tinggi akan mendukung pertumbuhan bakteri penyebab penyakit busuk batang. Salah satunya yaitu bakteri Pectobacterium yang termasuk ke dalam genus Erwinia. Dari sampel yang kami amati, yaitu sebanyak 18 tanaman, terdapat 13 tanaman yang terserang penyakit busuk batang. Perhitungan insidensi serangan penyakit yaitu 13/18 kali 100%, sehingga diperoleh hasil sebesar 72,2%. Tingkat insidensi penyakit busuk batang lunak tergolong tinggi sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan memotong dan membuang organ yang sakit serta dapat dilakukan dengan menggunakan fungisida. Fungisida yang cukup ampuh untuk mengendalikan busuk batang adalah fungisida berbahan aktif mancozeb 64% dan mefenoxam 4% seperti merek dagang Ridomil Colt MZ 4/64 WP. Fungisida tersebut berfungsi untuk mengendalikan penyakit busuk buah, busuk daun, dan busuk batang pada tanaman buah naga. Ridomil Colt MZ termasuk fungisida jenis sistemik dan kontak yang bersifat mencegah dan mengobati penyakit langsung ke pusatnya. Ridomil Colt MZ memiliki kandungan dua bahan aktif yang berfungsi mengendalikan penyakit baik dari bagian dalam atau bagian luar tanaman. Ridomil Colt MZ sangat baik untuk mengendalikan tanaman yang disebabkan oleh jamur atau cendawan dan sangat efektif dalam mengendalikan penyakit busuk batang pada tanaman buah naga. Penyakit ini adalah bercak pada batang. Gejala yang ditimbulkan yaitu bintik-bintik kecil berwarna kuning atau coklat kehitaman yang menyebar ke seluruh batang. Bercak-bercak akan menyatu dan membentuk luka besar. Bagian batang yang terkena bercak akan menjadi busuk lunak. Kulit batang akan menjadi keriput dan timbul lubang-lubang kecil. Penyakit bercak batang ini disebabkan oleh jamur Botryosphaeria dotidea. Penyakit ini juga disebabkan karena penggunaan alat pemangkasan yang tidak steril, sehingga jamur Botryosphaeria dotidea dapat menular melalui alat-alat tersebut. Dari populasi yang terdiri atas 180 tanaman, kami mengambil tanaman sampel sebanyak 18 tanaman. Dari sampel tersebut, terdapat 10 tanaman yang terserang penyakit sehingga berdasarkan perhitungan, dihasilkan tingkat insidensi penyakit sebesar 55% atau tergolong dalam kategori sedang.
Rekomendasi pengendalian tingkat insidensi penyakit bercak batang tergolong sedang, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan memotong dan membuang bagian tanaman buah naga yang sakit, menjaga kelembapan di sekitar tanaman, melakukan sanitasi lahan dengan membersihkan gulma dan sisa tanaman yang terinfeksi. Pengendalian secara kimiawi menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga oksiklorida atau mancozeb, seperti misalnya fungisida Nevos 45WP secara rutin setiap 1-2 minggu sekali. Selain itu, juga harus mensterilkan peralatan setelah digunakan agar tidak menyebabkan penyakit. Peralatan dapat disterilkan dengan alkohol, hidrogen peroksida, atau larutan pemutih atau air. Selanjutnya, kami juga menemukan penyakit kanker buah. Gejala awal ditandai dengan adanya bintik-bintik putih seperti tusukan dan cekung pada bagian kulit buah. Gejala lebih lanjut, bercak menyatu kemudian berubah warna menjadi warna kuning. Lama-kelamaan, bercak tersebut akan mengering dan menyebabkan kulit buah retak dan menghitam. Penyakit ini disebabkan oleh jamur patogen Noscitalidium dimidiatum. Selain itu, penyakit ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kebersihan kebun dari sisa-sisa tanaman, terutama tanaman yang terserang. Curah hujan yang tinggi ditambah sisa-sisa tanaman tidak dibersihkan akan menyebabkan kelembapan meningkat sehingga sangat mendukung perkembangan jamur patogen. Dari sampel yang kami amati yaitu sebanyak 18 tanaman, terdapat 7 tanaman yang terserang penyakit kanker buah. Perhitungan insidensi serangan penyakit yaitu 5/18 dikali 100% dan menghasilkan 27,8%. Tingkat insidensi penyakit kanker buah tergolong rendah sehingga pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemangkasan ranting dan cabang yang terserang penyakit kanker buah. Pemangkasan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari penyebaran penyakit ke bagian tanaman yang lain. Menjaga kebersihan kebun dari sisa-sisa tanaman yang terserang penyakit. Sisa-sisa tanaman yang terserang penyakit harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar. Menjaga kelembaban agar tidak terlalu tinggi dengan cara mengatur naungan dan memperbaiki drainase lahan.